Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk pemirsa semua. Kembali lagi di channel ITM Solution. Perkenalkan, saya Aji Dukun Saputra Dan saya Arif Darmawan DDP. dari kelas 1 Teknik Mesin B angkatan 10. Di sini akan ada materi yaitu gas, dan fase. Sebagai pengertian pertama, fase atau fase menggambarkan sejumlah materi yang homogen dalam komposisi kimia maupun struktur fisiknya. Lalu ada pure substance atau zamur, yaitu zat murni, adalah sesuatu yang memiliki komposisi kimia yang sama dan tetap. Zat murni dapat muncul dalam keadaan suatu fase atau lebih, namun komposisi kimianya harus sama dan tetap dalam setiap fasenya. Kalian ngerti gak sih? Enggak. Oke, kita bahas lagi ya. Let's take an example. Jika cairan air dan uap air membentuk fase berfase 2, maka sistem tersebut dapat dianggap sebagai zat murni karena setiap fase memiliki komposisi kimia sama. Campuran gas yang sama dapat dianggap sebagai zat murni apabila tetap berfase gas dan tidak bereaksi kimia. Jadi maksudnya apa? Jadi jika ada, misal ada suatu lingkungan, yaitu misalkan pada kutub, di daerah kutub utara atau kutub selatan, di sana ada es batu tentunya, ada air, dan juga ada udara. Nah, berarti kita memiliki tiga fase, yaitu fase padat, yaitu sebagai es batu, dan fase cair, yaitu air. Dan fase gasnya berlaku sebagai udara, karena masih ada oksigen di sana. Diagram diagram fase adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fase selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat dengan kadar karbon. Diagram fase secara umum dipakai tiga jenis. Yang pertama, diagram fase tunggal atau Wiener. Satu komponen sama dengan panduan. Diagram fase tunggal memiliki komposisi yang sama dengan pandun. Misalnya timbal dan timah. Yang kedua, diagram fase Wiener atau dua komponen unsur dan temperatur. Diagram fase Wiener misalnya paduan kuningan. Diagram fase Turner atau tiga komponen unsur dan temperatur. Diagram pendingin merupakan diagram yang memetakan kondisi struktur mikro apa yang Anda akan dapatkan melalui dua variabel utama, yaitu temperatur dan waktu, disebut juga dengan TTT atau triple T, atau juga dua variabel utama, yaitu temperatur dan cooling rate, disebut dengan CCT. Komponen diagram fase adalah garis kesetimbangan atau batas fase yang merujuk pada baris yang menandai kondisi di mana beberapa saat dapat hidup berdampingan pada kesetimbangan. Fase transisi terjadi di sepanjang garis dari equilibrium. Tanda titik triple 2 adalah titik pada diagram fase di mana garis dan equilibrium berpotongan. Tanda titik triple kondisi di mana tiga fase yang berbeda dapat ditampilkan bersama. Sebagai contoh, diagram fase air memiliki titik triple tunggal yang sesuai dengan suhu dan tekanan di mana padat, cair, dan gas air dapat hidup berdampingan dalam keadaan kesetimbangan yang stabil. Titik solidus adalah garis yang memisahkan bidang semua cairan dari yang ditambah cairan kristal. Titik liquidus adalah garis yang memisahkan bidang semua cairan dari yang ditambah cairan kristal. Kita lanjut diagram fase 2D. Diagram fase yang paling sederhana adalah diagram tekanan temperatur dari setunggal yang sederhana, seperti air. Sumbu sesuai dengan tekanan dan suhu. Diagram menunjukkan fase dalam ruangan tekanan suhu. Garis-garis batas keseimbangan atau fase antara tiga fase padat, gas, dan cair. Ini contoh diagram dua dimensinya seperti ini. Bisa diperhatikan. Ini untuk yang merah, batas untuk dari zat padat ke zat gas.
Untuk yang garis biru itu dari zat gas ke zat cair, dan garis hijau dari zat padat ke zat cair. Ini penjelasannya dapat dibaca oleh teman-teman semuanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan secara langsung atau boleh juga di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang kurang,